Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi dari pembahasan di sini, keharaman mencelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tantakis ahadan minhum. Dan kamu jangan merendahkan. Ya. Jangan mencelah, mengkritik kurang kepada siapapun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat itu semuanya disebut dengan kebaikan. Saya sudah terangkan tadi sebagian hadits tentang dilarang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang itu jangan menceritakan pertikaian-pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat. Jika kalau ada pertikaian di tengah para sahabat secara terperinci, tidak boleh seorang itu masuk menceritakannya. Karena itu dari metode orang-orang pergerakan di masa sekarang, itu dia sering baca buku-buku sirah, buku sejarah. Tapi dia baca juga sejarah pertikaian para sahabat. Maksudnya apa? Untuk memanas-manasi. Kalau ada yang berbuat begini, kita harus lawan begini, kita harus lawan begini. Itu dari sudut bahayanya. Dan muncul bahaya lebih besar ketika dia uraikan misalnya pertikaian para sahabat di perang Siffin, pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka ini akan melahirkan hal-hal yang tidak enak di dalam hati. Karena itu para ulama melarang untuk menceritakan pertikaian di tengah para sahabat. Yang ada itu kita puji mereka dengan kebaikan. Bahkan Imam Adz-Dzahabi berkata, banyak dari buku-buku sejarah itu layaknya lembaran-lembaran tentang peristiwa itu digulung dan tidak dihikayatkan. Digulung dan tidak dihikayatkan. Akhirnya seperti sekarang ini, ya, katanya ahli sunnah. Tapi subhanallah di radionya diputar kitab Al-Awasim Minal Qawasim. Di situ dirinci pertikaian yang terjadi antara para sahabat di buku itu. Dibacakan di depan umum, didengar oleh orang-orang awam. Mana ada ahli sunnah seperti itu? Itu bukan sifat dari ahli sunnah. Ahli sunnah itu dia selalu menahan diri dari para sahabat dan tidak membuka pintu orang-orang bisa berburuk sangka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat kalau dia berbuat keliru pun, kelirunya itu dia dapat pahala. Karena dia berijtihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jatahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, kalau dia benar dia dapat 2 pahala, dia keliru dapat 1 pahala. Dan para sahabat itu murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diizinkan berijtihad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seperti sahabat yang ketika tidak ada air itu, tidak ada air, Nabi sedang sholat bersama para sahabat, tidak ada air, dia duduk sendiri, tidak ikut sholat, dia berijtihad. Karena tidak ada air, waktu itu belum ada hukum tayammum. Maka Nabi bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak hadir sholat bersama kami? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ajanabtu walama, saya junub dan tidak ada air. Maka turunlah ayat tayammum, menjelaskan tentang tayammum. Tapi bersama dengan ini sahabat ini berijtihad, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, menunjukkan kedudukan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka. Baik, maka ini dari mana-mana yang menunjukkan keagungan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.